Aku tidak akan pernah minta ampun untuk dosa yang tidak aku buat ya Rasulullah. Dari cara kau bicara kau telah menuduh aku. Aku tidak akan minta ampun kepada Allah. Dari sinilah kita tahu ternyata boleh istri itu melawan, Pak. Kalau dia betul. Jadi balik dari sini melawan lah, Bu ya. Nah, kalau mana itu terhalang selama ini sohih nih Pak. Selama ini Bu, kalau kita tidak ngaji sirah Bu, banyak perempuan yang merasa terzolimi Pak. Kan kami tidak boleh melawan sama suami Ustaz. Cobalah kaji sirah Nabawi ini Bu ya. Akan tahu kita Rasulullah pernah tidur di masjid gara-gara dimusuhi istrinya Pak. Ada orang sedang butuh uang, bapak kaya, ditengoknya pengajian tiap hari di sini Bu. Berarti kan banyak orang-orang dermawan di sini nih Pak. Pas ada orang yang sedang butuh duit, ngomonglah dia sama dermawan nih. Ah ya oke lah nanti saya bantu. Ah datang orang munafik no, Pak Haji. Kalau dia itu jangan Pak Haji tolong Pak. Ada banyak orang kena sama dia. Ah kan akhirnya tidak jadi Pak. Itulah ngerinya hasutan orang-orang munafik. Nah begitu Bu, udah sampai 1 bulan Pak, Rasulullah tidak ke rumah Aisyah. Rasulullah sebetulnya kenapa tidak datang ke rumah Ummu Aisyah? Nunggu Pak, ada enggak wahyu dari Allah? Galau Rasulullah Pak. Wahyu enggak turun-turun Pak. Apa enggak tambah galau jadinya Bu? Rasulullah itu Bu, bergerak berdasarkan wahyu, bukan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu bergerak berdasarkan wahyu. Keputusan semua diserahkan kepada Allah. Sampailah datang ibunda Mistah bin Usasah berkunjung ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Waktu dia pergi ke kamar mandi, tertungkai kakinya Bu, tersebut sama dia di mulutnya, celakalah Mistah. Kata ibu si Mistah ini, famili Ummul Mukminin Aisyah. Bu, kenapa ibu katakan celaka Mistah? Mistah itu ahli Badar tuh Bu, udah dijamin masuk surga. Tak tahu kau rupanya Aisyah, sebetulnya itulah sedih aku nengok. Ada apa Bu? Kan tak tahu kau udah tersebar di Madinah nih berita kau selingkuh sama Safwan. Menangis Ummul Mukminin Aisyah. Pantas Rasulullah tidak pernah menjengukku lagi. Dah 1 bulan aku sakit tidak dijenguk oleh Rasulullah. Tidak tersebar dah. Mistah pun ikut pula menyebarkan. Akhirnya apa Bu? Ummul Mukminin Aisyah pergi menemui Rasulullah, mohon izin untuk meninggalkan rumah agar pulang ke rumah orang tuanya. Diizinkan oleh Rasulullah, pulanglah dulu Aisyah, tunggu keputusan dari Allah. Menangislah Aisyah, dihiburlah oleh Abu Bakar, oleh ibunya. Biasa tuh Aisyah, kalau perempuan macam kau ini wajar orang banyak sakit hati. Suami kau ini nabi, tentu banyak juga orang yang membencinya. Jadi kalau kita ini Pak, di masyarakat ini 100 kebaikan yang Bapak buat bisa tertutup oleh 1 kesalahan, hilang yang 100 tuh. Nah, itulah kalau di tengah masyarakat. Udah baik bapaknya, tetap juga yang benci itu pasti ada. Ada enggak ya? Setelah itu Bu, Rasulullah memanggil beberapa orang sahabat. Dipanggillah Abdullah Rawahah, Ali bin Abi Thalib. Ditanya oleh Rasulullah, menurut kalian orang seperti Aisyah tega enggak melakukan hal seperti itu? Kata Ali, enggak mungkin rasanya Rasulullah. Karena kita tahu betul Aisyah itu memang dia masih kecil, tapi dia tidak ada untuk berpikir mengecewakan dirimu atau melakukan hal yang seperti itu kejinya. Tidak mungkin ya Rasulullah. Menurut kau Abdullah bin Rawahah, kalau rasanya agak ragu Rasulullah, siapa yang paling dekat sama Aisyah? Pembantunya Bara. Panggil si Bara ini, tanya sama Bara. Rasulullah itu Pak tetap mengedepankan musyawarah. Jadi apa-apa itu Bu, Rasulullah tetap mengajak sahabat, tidak mau memutuskan sendiri. Padahal kan Rasulullah Nabi itu Pak. Ini mengajarkan kepada kita
Kalau kita ada sesuatu urusan tuh musyawarahkanlah kepada orang yang paham. Karena kalau musyawarah kepada orang yang paham, Bu, dapat kita ilmu-ilmu baru yang tidak kita ketahui, Pak. Saya baca sejarah rumah makan sederhana nih, Pak. Dan dia sempat diwawancara di televisi. Awalnya makan cencang di pinggir jalan. Terasa enak, Bu. Mau bertanya, Pak, bisa nggak ajarkan saya bikin cencang seperti ini? Karena mau bertanya tuh, Bu, orang ini pun mau pula nunjukkan ya, Pak. Sampai dia bilang, kalau masih hidup Bapak yang pernah mengajari saya, tolong hubungi nomor ini ya, ditunjukkannya nomornya, Pak. Jadi kalau kita mau musyawarah, mau bertanya tuh, Pak ya, akhirnya kita banyak mendapatkan ilmu. Ini kita kadang-kadang buka musyawarah, akhirnya pendapat dia juga yang harus diterima, Pak. Kan sering macam itu. Nah, ini kita musyawarah, pendapat saya seperti ini, kata yang ketua musyawarahnya. Yang lain udah banyak ngasih ide. Ujungnya jadi gini aja lah ya, saya putuskan aja. Ujung-ujungnya pendapat dia juga yang harus diterima. Jadi makanya orang kadang malas pergi rapat, percuma rapat ya, dia pendapat dia aja nantinya. Nah, itu tuh malas orangnya. Kok Rasulullah enggak, Pak? Kata Abdul Rawaha seperti itu dilakukan oleh Rasulullah, Pak. Dipanggillah pembantu Aisyah, Bara, kau kan sangat dekat sama Aisyah. Kau ada enggak nengok kelakuan Aisyah ini aneh-aneh kalau sama laki-laki itu apa? Apa kata Bara ini meyakinkan? Tidak ada di hati Ummul Mukminin Aisyah itu cinta lain selain dirimu ya Rasulullah. Belum pernah dia ada genit atau memandang laki-laki. Memang dia masih kecil Rasulullah. Kalau main boneka, main tepung tuh masih suka dia. Kadang tertidur dia di tepung tuh, lepong-lepong tepung tuh diri. Suka main, masih main anak-anak lah, Pak. Cuman dia tidak pernah genit sama laki-laki. Baru kan agak puas Rasulullah jadinya, Pak. Tinggal menunggu dari Allah lagi. Akhirnya karena belum juga wahyu turun, pergilah Rasulullah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah, kau ada saksi enggak menyatakan istri aku ini berbuat keji? Waktu itu belum turun surat An-Nur, Pak. Kalau nuduh orang harus ada saksi 4 orang yang beriman. Parah mah, Bu, menuduh orang berzina nih. Saksi harus 4 orang, orang-orang yang beriman dan menyaksikan masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Kan payah tuh, Pak. Artinya apa, Bu? Supaya tidak mudah menuduh orang. Kan susah juga tuh, Pak. Misalnya ada orang nampak orang berzina, pergi dia ke masjid, Pak Imam, ini kita berdua, Pak Imam panggillah Pak RT, panggillah Pak RT tuh. Pak RW mana? Pak RW, Pak RW lah manjat ke atas, Pak. Iya, Pak RW itu nengoklah jadinya, Bu, kan. Sakit hati Pak RT, Pak RW terus mah Pak RW gantian lagi itu jadi gitu jadinya, Pak. Artinya apa, Bu? Tidak mudah. Makanya di zaman Rasulullah tidak pernah ada orang yang tertangkap berbuat zina kecuali mengaku. Nah, itu bedanya, Bu. Dia mengaku sampai 3 kali. Ada perempuan, dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah berzina. Mana saksi? Ya, perut aku hamil, Pak. 1 baru saksi, perut hamil. Pulanglah kau dulu sampai kau melahirkan. Pulanglah perempuan tuh. Sudah melahirkan dia, Bu, datang dia lagi. Kuat imannya, Pak. Padahal tidak ada, padahal kalau dia disuruh pulang itu selesai sebetulnya. Datang dia balik, Bu. Ya Rasulullah, rajam aku telah melahirkan. Kau susukan anak kau dulu selama 2 tahun. Pulang kau dulu. Disusukannya anak 2 tahun. Datang dia balik. Berarti kan udah yang ketiga nih, Pak. Ya Rasulullah, aku udah berpisah menyusu dengan dia. Nah, sudah diyakini karena dia mau dirajam, akhirnya anaknya digendong dikasih kepada walinya, kemudian dia dirajam. Jadi waktu orang melempar tuh, Pak, ada yang memakinya. Menyemburlah kau seperti anjing, kata orang saking marah. Apa kata Rasulullah? Mulut kau. Dia udah mau dihukum, jangan keluarkan mulut seperti itu. Jadi walaupun menghukum, Pak, tidak boleh
memaki. Apakah kau tahu tobat dia nih ya bisa memberikan 70 orang diampuni karena dia betul-betul ingin bertobat. Tidak boleh dimaki, kan udah dihukum. Ini kadang-kadang kan orang kan suka aja coba ditinju, dimaki ya, ditinju, dimaki. Nah setelah itu Bu ya, ada satu orang laki-laki lagi mengaku dia telah berzina. Jadi mengaku Pak, yang tertangkap tuh tidak ada karena syaratnya berat. Kalau kita kan mudah aja nuduh orang Pak. Padahal di masyarakat kita ini Bu, sebetulnya bisa kejahatan itu diminimalisir. Cuma kadang salah Pak, nampak orang berdua-dua, Pak RW. Ada orang cewek itu Pak RW. Gini caranya. Kita tunggu dia masuk dulu. Udah 15 menit baru kita grebek. Akan mencari-cari salah namanya itu Bu. Padahal bisa diminimal dari awal Pak. Dicari kesalahannya. Nah itu yang sering terjadi. Nah kata Abdullah bin Ubay bin Salul Bu, tidak perlu saksi lagi itu ya Rasulullah, kan udah jelas tuh. Pertama turun Ummul Mukminin Aisyah, janjian dia sama Safwan, habis itu dia naik balik, kita telengah turun dia balik. Apa juga gudang saksi? Oh stres Rasulullah menghadapi dia Bu. Akhirnya pergi Rasulullah ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Sampai di rumah Ummul Mukminin Aisyah, apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, jika memang kau selingkuh dengan Safwan, minta ampunlah kau kepada Allah. Semoga Allah membersihkan dirimu. Tapi kalau tidak, semoga Allah membersihkan. Mendengar itu singgung Aisyah Pak. Aku tidak akan pernah minta ampun untuk dosa yang tidak aku buat ya Rasulullah. Dari cara kau bicara kau telah menuduh aku. Aku tidak akan minta ampun kepada Allah. Dari sinilah kita tahu ternyata boleh istri itu melawan Pak. Kalau dia betul. Jadi balik dari sini melawan lah Bu ya. Kalau mana yang terhalang selama ini sohih nih Pak. Selama ini Bu, kalau kita tidak ngaji sirah Bu, banyak perempuan yang merasa terzolimi Pak. Kan kami tidak boleh melawan sama suami Ustaz. Cobalah kaji sirah Nabawi ini Bu ya. Akan tahu kita Rasulullah pernah tidur di masjid gara-gara dimusuhi istrinya Pak. Mau dimusuhi semua istrinya sampai kita ke situ Bu. Sampai tidur berpelepah kurma berjejak-jejak punggung Rasulullah itu tidur lah. Tidak boleh sama istrinya dia pulang. Jadi hal itu biasa Pak. Kita aja kadang yang berlebih-lebihan itu melawan sama abang tidak boleh. Islam ini tidak boleh melawan. Agama yang tidak boleh melawan suami itu Bu, Hindu. Di dalam agama Hindu, laki-laki harus diperlakukan seperti dewa sirah, tidak boleh dibantah walaupun salah. Itu Hindu Pak. Makanya kalau perempuan Hindu sudah mati suaminya, dia tidak boleh menikah lagi. Tapi kalau Islam tidak seperti itu. Ini contohnya. Dari cara kau bicara ya Rasulullah, kau sudah seperti menuduh aku. Aku tidak akan minta ampun ke Allah. Tak lama sudah tuh menggigil tubuh Rasulullah, keluar keringat. Disitulah turun surat An-Nur ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ja'u bil ifki musbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong ini Muhammad. Sudah disampaikan oleh Allah tuh. Ini berita bohong. Yang menyampaikan berita bohong ini adalah dari kalangan kamu juga. Itu dari kalangan kita juga. Sampai hari ini, partai kalau maju untuk jadi anggota dewan, pasti musuhnya partainya sendiri. Pasti musuhnya partainya sendiri. Yang sering jadi musuh itu bukan dari luar Pak, dari dalam. Rupanya dari dulu udah seperti ini. Dari kalangan kamu juga. Ini bukan buruk untukmu Muhammad, ini baik untukmu. Baiknya apa? Akhirnya Rasulullah tahu tidak semua yang dekat dia suka dengan beliau. Jadi agak hati-hati Rasulullah. Udah ditandai Rasulullah orang-orangnya itu Pak. Ini harus waspada. Jumlahnya berapa Bu? 300 orang Pak. Bukan sedikit Pak yang musuh sama Rasulullah. Orang Islam sendiri itu jumlahnya 300 Pak. Ketahuannya kapan Bu? Pas perang Uhud Pak. Membelot 300 orang di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul.
Mendengar itu emosi Umar bin Khattab, Pak. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, kita perintahkan saja Abbad bin Bishr untuk memenggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul. Udah sering betul dia cari gara-gara nih ya Rasulullah. Ini yang paling parah nih, sampai engkau yang dihajar sama dia. Apa kata Rasulullah? Fakaifa Umar idza tahaddatsan nas anna Muhammad yaqtuluna asbah. Jangan Umar, nanti orang mengira Muhammad telah membunuh sahabatnya. Bagaimana hati Rasulullah menurut Bapak? Udah separah itu ya, tapi tetap jangan. Nanti dibilang orang aku membunuh sahabat aku. Karena orang tahunya kan semua itu sahabat, Pak. Karena dia Islam juga. Beberapa jam kemudian datang anak Abdullah bin Ubay bin Salul, Pak. Islam, anak Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Datang dia menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah mendengar. Aku memang tahu ayahku ini sudah sering bikin kerusakan di tubuh umat Islam. Sering mengadu domba orang, dan aku mendengar kau memerintahkan Abbad bin Bishr untuk memenggal kepala ayahku. Perlu kau ketahui Rasulullah, tidak ada di suku Aus dan Khazraj seorang anak yang lebih berbakti kepada orang tuanya melainkan aku. Jadi kalau aku dengar bapakku dibunuh orang, aku sebagai anak emosi Rasulullah, pasti aku penggal juga kepala orang yang membunuh ayahku. Sehingga akhirnya aku membunuh seorang muslim demi membela orang munafik seperti ayahku. Jika kau berkenan ya Rasulullah, jangan suruh orang lain, izinkan aku anak kandungnya memenggal kepalanya sendiri. Wah, itu setianya ke Rasulullah. Bapak jahat, anak setia sama Rasulullah. Tidak usah perintahkan orang lain Rasulullah. Kalau orang lain nanti marah aku jadinya. Bapak aku dibunuh orang, izinkan aku yang memenggal kepala ayahku sendiri. Kata Rasulullah, tidak. Ayahmu tetap aman bersama kita. Itulah Pak Rasulullah. Abu Bakar Siddiq langsung emosi, Pak. Demi Allah, kata Abu Bakar Siddiq, siapapun yang telah menuduh anakku berselingkuh dengan Safwan, baik itu keluargaku sendiri, kalian tidak akan dapat lagi bantuan dari aku. Kan wajar tuh Pak ya, sepupu-sepupunya ikutlah menjelek-jelek kan. Tidak akan aku bantu kalian lagi. Itu kata Abu Bakar, Bu. Diturunkan Allah lagi surat An-Nur ayat 22 kepada Rasulullah. Wala ya'tali udlu fadli minkum wasa'ati ayyutu lil qurbal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Tidak pantas orang yang memiliki kelapangan rezeki bersumpah bahwa dia tidak mau menolong orang-orang miskin, karib kerabat, orang yang berjihad fi sabilillah, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan berlapang dadalah. Itulah ajaran Islam tuh, Pak. Udah macam itu kelakuan orang, maafkan dan melapang dadalah. Begitu ayat itu dibacakan Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, aku cabut sumpahku, aku akan tetap bantu mereka. Kan berat tuh ya Pak ya. Kalau kita tuh yang haram malah tidak akan dapat bantu mereka. Tengoklah kalian, rasa kan saudara. Tapi rumah Islam tidak boleh seperti itu, Bu. Walau gimana pun jahat keluarga kita minta bantu, harus kita bantu, Bu. Nah itulah luar biasanya ajaran Islam. Dan yang terakhir pagi ini Pak, begitu Abdullah bin Ubay bin Salul sakratul maut, yang menjenguk pertama siapa Pak? Rasulullah SAW. Sampai ditarik Umar jubah Rasulullah itu, Bu. Jangan kau jenguk dia Rasulullah, ini orang betul-betul jahat betul nih. Bukankah kau mendengar Allah mengatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfirullahu lahum. Orang macam Abdullah bin Ubay bin Salul ini 70 kali pun kau mintakan ampun kepada Allah, tidak akan diampuni Allah dosanya. Kata Rasulullah, ayat itu kan membatasi 70 Umar. Biarlah aku doakan dia 71 kali. Itu Pak. Akhirnya karena saking baiknya Rasulullah nih Bu, Allah yang marah lagi Pak. Diturunkan Allah surah At-Taubah ayat 84. Apa kata Allah? Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wa la taqum ala qabrihi. Jangan engkau Muhammad melaksanakan sholat di kubur-kubur mereka. Allah jadi marah Pak. Rasulullah itu Bu, udah mau mendoakannya, sempat juga Rasulullah akhirnya menyolatkan dia Pak. Maka ditegur oleh Allah lewat At-Taubah 84 nih. Janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk orang yang mati di antara mereka, orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kubur-kubur mereka.
Jadi baru tegas Allah, kalau untuk orang macam itu tidak usah berdoa lah. Tapi di sisi lain kita lihat betapa lembutnya hati Rasulullah SAW.